Penentuan awal bulan Ramadan melalui sidang isbat akan dilakukan Kementerian Agama Republik Indonesia. Sidang isbat yang digelar oleh Kemenak itu akan meliputi pemaparan posisi hilal oleh anggota tim unifikasi kalender Hijriah. Sidang nantinya diawali penyampaian data hisab dan hasil Rukyatul Hilal di 125 titik di seluruh Indonesia. Hilal menjadi tanda berakhirnya bulan dalam penanggalan Islam untuk memasuki bulan baru. Biasanya, pengamatan hilal diterapkan untuk menentukan jatuhnya awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Para ulama bersepakat, waktu melihat hilal adalah tanggal 29 di penanggalan Hijriah. Jika Rukyatul Hilal tidak berhasil dilihat karena faktor cuaca, maka penentuan awal bulan harus disempurnakan 30 hari atau istikmal. Dalam prosesnya, sidang isbat menjadi forum musyawarah para ulama, pakar astronomi, hingga ahli ilmu falak dari berbagai ormas Islam maupun instansi terkait lainnya. Lantas, apakah Ramadan tahun ini akan sama antara Muhammadiyah dan NU? Tim TV One mengabarkan. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Tadi kita sudah menyimak bagaimana paket pengantar dialog kita pada pagi hari ini. Mungkin kalau bagi Putri sama saya, tanggal 28 Februari ini merupakan salah satu tanggal yang penting. Tapi bukan cuma kita untuk karyawan TV One yang tanggal penting. Ternyata tanggal ini merupakan tanggal penting bagi seluruh umat muslim di Indonesia, karena hari ini akan dilakukan sidang isbat untuk menentukan awal bulan puasa. Ya, apakah besok begitu? Nah, biasanya kan memang kita sudah biasa sih ada perbedaan-perbedaan begitu ya antara Muhammadiyah dengan NU. Tapi kita akan lihat nanti apakah kali ini di Ramadan tahun ini kita awali dengan perbedaan tanggal jatuhnya satu puasa, atau bisa jadi sama ini pemirsa antara Muhammadiyah dan NU kita merayakan atau menjalani ibadah puasa di tanggal 1 Maret 2025. Nah, kita langsung saja bahas bersama narasumber, ada Pak Arsyad Hidayat, Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Kemenak. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Philip dengan Mbak Putri ya. Baik, selanjutnya di sambungan Zoom ada Pak M. Yusuf, Astronom Observatorium Bosca ITB. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Yusuf. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Yusuf. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita ke Pak Arsyad terlebih dahulu. Pak Arsyad, bagaimana nih persiapan saat ini? Ada berapa titik yang akan menggelar pemantauan nih sore nanti? Ya, terima kasih ya. Jadi insya Allah di tahun 2025 ini kita sudah mempersiapkan di 125 titik untuk pelaksanaan Ru'yatul Hilal. Ya, ini sudah kita koordinasikan dengan seluruh kantor wilayah Kementerian Agama, provinsi seluruh Indonesia, dan kemarin ketika kita final meeting dengan mereka, insya Allah dalam kondisi siap untuk melaksanakan ru'yah. Tapi itu pukul berapa sih Pak pemantauannya? Pada saat matahari tenggelam. Jadi pada saat kalau kita hitungan waktu sholat maghrib lah. Setelah sholat maghrib nanti akan dipantau. Ada perbedaan nggak pada pemantauan hilal ataupun persiapan sidang isbat di tahun ini sama dengan tahun-tahun sebelumnya? Secara prinsip saya kira sama, tidak ada perbedaan ya. Emang polanya kan sama ya. Jadi kita biasanya menugaskan tim kita ya, terutama di provinsi-provinsi, kemudian di kabupaten atau daerah-daerah tertentu yang dianggap mungkin dari sisi kemungkinan itu bisa melihat visibilitas hilal atau bulan baru tersebut. Di mana yang paling kelihatan? Saya pikir kalau untuk tempat lokasi, kita cari lokasi-lokasi yang mudah untuk bisa melihat hilal ya, di pinggir pantai atau di daerah-daerah yang relatif tinggi. Nah, itu biasanya kita lakukan di daerah-daerah tersebut. Ada concern di daerah tertentu nggak yang menjadi concern untuk bisa menjadi fokus dari pemantauan hilal tersebut? Semua tempat atau lokasi yang dijadikan titik hilal atau titik ru'yah hilal itu kita concern semuanya. Oke, baik, saya mau beralih ke Pak Yusuf. Kalau dari Observatorium Bosca ITB sendiri, bagaimana nanti metode yang digunakan untuk pemantauan ini? Apa saja nanti yang menjadi alat begitu yang akan dilakukan?
Baik, dari Observatorium Bosca ITB sendiri akan menyiapkan beberapa instrumen. Nah, saya sendiri sekarang sebenarnya berada di Aceh sekarang, eh, karena di Aceh memang kondisinya khusus nanti, nanti saya ceritakan. Nah, kalau di Lembang sendiri, di Observatorium Bosca, kami menyiapkan ada 3 teleskop yang kami siapkan untuk mengamati hilal dan juga untuk melayani masyarakat nanti yang datang ke Observatorium Bosca yang ingin mencoba untuk mengamati hilal. Nah, kalau di Aceh sendiri kami menyiapkan khusus, ada teleskop yang akan dilengkapi dengan kamera dan juga akan ada pengolahan data yang kami akan lakukan untuk memudahkan melihat bulannya nanti. Pak Yusuf, apakah kemudian kalau kita melihat kondisi cuaca beberapa hari terakhir di Indonesia ini kan cukup hujan ataupun mendung, apakah kemudian faktor cuaca ini bisa saja menjadi salah satu kendala dalam pemantauan hilal? Tapi dijawab sesaat lagi karena Pak Yusuf, apa kabar Indonesia Pagi harus jeda sejenak. Sesaat lagi.